Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang cerah ini Allah izinkan kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi, diridhoi. Kalaulah boleh kita sebut ini majelis ilmu, maka mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah mencurahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, mempelajari sirah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Haji Asballah Yunus, para kepala sekolah Al-Amjad Islamic School, dewan guru semuanya yang hadir, para orang tua siswa-siswi, dan juga adik-adik siswa-siswi Al-Amjad Islamic School semuanya yang disayang Allah. Izinkan saya di pagi hari ini untuk sharing, berbagi. Sebenarnya saya kurang nyaman kalau dipanggil Ustaz. Kenapa? Meskipun secara bahasa Ustaz itu artinya guru, bukan maksud saya ingin mengajari para guru di sini. Bukan guru kok mengajari guru, tapi lebih ke berbagi ilmu. Apalagi di Indonesia ini sebutan ustadz itu sangat identik kepada seorang yang ahli agama atau seorang alim, para ulama. Saya masih jauh dari kata itu semua. Secara background pendidikan saya ini bukan lulusan Timur Tengah. Gelar saya bukan LCMA apalagi doktor, tapi hanya SD. Apa itu SD? Bukan sarjana tilawah ya, bukan sarjana tahfidz, sarjana teknik. Jadi secara profesi saya ini arsitek. Background keilmuan saya arsitektur. Mungkin kalau diminta sharing bagaimana membangun rumah yang baik, gitu. Bukan membangun rumah tangga yang baik ya. Karena juga alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah dikaruniai satu orang putri, masih terus belajar juga jadi suami dan ayah yang baik. Karena mengilmui diri untuk menjadi qawwam atau pemimpin dalam rumah tangga itu suatu kewajiban. Karena unsur terpenting dari peradaban ini adalah manusia,
Memperbaiki manusia itu berarti kita berusaha untuk mengembalikan peradaban Islam. Makanya yang dilakukan di lembaga pendidikan ini luar biasa, membangun manusia. Bukan membangun gedung yang megah, bukan membangun infrastruktur, tapi membangun manusia, karena itu unsur terpenting dari peradaban. Maka Masya Allah, tabarakallah, saya sangat bersyukur di pagi hari ini bisa hadir di Al-Amjad Islamic School yang insya Allah dengan izin Allah ikut memberikan batu bata dalam membangun bangunan peradaban Islam di masa depan insya Allah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Berbicara tentang Al-Quran, tema ilmu sangat luar biasa. Terbukti dari surah yang pertama kali Allah turunkan, surah Al-Alaq, yang insya Allah kita semuanya hafal. Tema besarnya adalah tentang ilmu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Quran itu mu'jizat dari segi ilmunya, dari segi bahasanya, dari semua sisi. Kalau kita meninjau Al-Quran pasti ada i'jaz di sana, ada mu'jizat. Setiap ayat, setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf dari Al-Quran pasti ada makna yang luar biasa, pasti ada mukjizat yang agung di balik itu semua. Para ulama menghitung, ternyata dari ayat-ayat yang Allah turunkan pertama kepada Nabi ini terdapat 3 kata ilmu di sini. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ada 3 kata ilmu atau ilmun atau 'alama dengan perubahan-perubahannya di rangkaian ayat yang pertama kali turun kepada Rasul. Kemudian dari 3 kata ilmu itu ada 2 kata iqra, fi'il amr, kalimat kata perintah untuk membaca, dan 1 kata qalam, alat untuk menulis. Maka wasilah ilmu itu adalah membaca dan menulis. 3 kata ilmu, 2-nya adalah membaca, 1-nya adalah menulis. Itu wasilah ilmu. Maka upaya kita menjadikan anak didik untuk gemar membaca, kemudian baru diikuti dengan menulis, itulah jalan ilmu bagi mereka. Porsinya 2:1, tentu harus lebih banyak iqra-nya daripada menulisnya. Masya Allah, tabarakallah, itulah tema ilmu. Wahyu pertama dari surah Al-Quran tentang ilmu. Kemudian kalau kita meninjau lagi surah Al-Fatihah, di ayat ke-6 Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan mereka yang dijelaskan oleh ulama bahwa siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang Allah berikan ilmu dan mereka mengamalkannya. Itu siratal mustaqim. Kemudian kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi 'alaihim
bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghadab itu artinya marah. Umat yang dimarahi Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka Allah berikan ilmu, tapi mereka tidak mengamalkannya. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Shiratal mustaqim, jalan orang berilmu mengamalkannya, bukan maghdubi alaihim, yang dimarahi Allah, yang murkai Allah. Mereka diberikan ilmu tapi tidak diamalkan. Bukan juga yang sesat, yang beramal tanpa ilmu. Jadi lagi-lagi surah Al-Fatihah Ummul Quran, intisari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Tidak sah sholat kita tanpa surah ini, minimal 17 kali dalam sehari. Ternyata masih ada tema tentang ilmu di dalamnya. Kemudian surah Al-Baqarah, kalau kita melihat kisah pertama yang Allah suguhkan kepada kita dari segi urutan mushaf, maka kita akan mendapati tema besarnya juga tentang ilmu, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dari ayat 29 sampai 39. Ada 10 ayat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah membuka dengan asmanya Al-Alim, yang Maha Ilmu. Kemudian ayat 30-nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah ada berapa kata ilmu di situ? Tadi Al-Alim, inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah 3 ya. Kita lanjut lagi ya. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Udah berapa? Udah 9. Udah ada 9 kata ilmu di sini. Kemudian kita teruskan ayat 34-nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah berfirman kepada golongan malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia menolak perintah, takabur, dan termasuk golongan yang ingkar. Sampai kisah Nabi Adam alaihissalam selesai, kata ilmu tidak muncul lagi. Silakan dicek. Berarti ada 9 kata ilmu pada kisah Nabi Adam di awal Al-Baqarah. Apa hikmahnya? Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Angka 9 itu angka tertinggi dalam bilangan. Bukan 10, kalau 10 itu 1 dan 0. 9 angka tertinggi. Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kedudukan ahli ilmu itu tinggi. Kedudukan ilmu itu sangat luar biasa dalam Islam, dalam Al-Quran. Bahkan ketika kata iblis disebutkan, ketika nama iblis disebut, ilmu itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sifat iblis itu dia menolak perintah, tidak taat ya. Kemudian dia takabur, merasa diri lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau
engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Wa kana minal kafirin. Iblis itu ingkar, kafir. Maka sifat-sifat ini tidak layak bersanding dengan ahli ilmu. Makanya sampai kata ilmu itu tidak Allah munculkan lagi ketika nama iblis mulai disebutkan. Itulah mukjizat Al-Quran. Baru dari segi katanya saja. Belum lagi kalau kita menafsirkan huruf demi hurufnya luar biasa. Ada hikmah, ada makna yang luar biasa dari setiap Al-Quran. Tidak cukup waktunya untuk kita membahas poin ini. Belum lagi nanti jumlah kata dalam Al-Quran yang saling berlawanan, yang saling beroposisi itu jumlahnya sama. Jumlah surga sama dengan jumlah kata neraka, jumlah siang sama dengan jumlah malam, dan seterusnya. Allah menyebutkan kata Al-Bahr yang artinya laut 32 kali, Al-Bar yang artinya daratan 13 kali. Kalau di total ada 45. Kalau dipersentasekan masing-masing 71% dengan 29%, 70-30%, sesuai dengan komposisi lautan dan daratan yang ada di bumi ini. Apakah ini kebetulan? Karena kalau kita mau meninjau Al-Quran pasti ada mukjizat. Kita akan takjub, kita akan kagum. Bahkan jin saja takjub dengan Quran. Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Itu kata golongan jin. Maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah mempelajari iman sebelum Quran, menanamkan iman kepada anak-anak kita sebelum mengajarkan mereka Quran. Itulah rahasia hebatnya generasi sahabat yang dididik langsung oleh Nabi, hebatnya generasi-generasi keemasan Islam dalam daulah Islamiyah, di mana mereka belajar iman, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama sebelum ilmu apapun. Kalau kita kan hari ini sebagai orang tua misalnya, kita lebih bangga kalau anak kita bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi teknokrat. Itu di peradaban hari ini. Saya tanya di banyak forum, kira-kira lebih keren mana jurusan IPA dan IPS? Banyak yang jawab, kalau orang IPA jawab IPA lah, kalau orang IPS jawab IPS lah. Saya orang IPA, jadi kita fair aja ya. Ilmu alam itu mengkaji tentang bumi, tentang hewan, tumbuhan, batu, mesin. Ilmu sosial itu mengkaji interaksi antar manusia. Nah, kira-kira lebih mulia mana derajat manusia dibandingkan hewan, tumbuhan, batu, mesin? Jelas manusia. Maka seharusnya ilmu sosial itu stratanya di atas ilmu alam. Kalau kita kebalik hari ini ya, kita menganggapnya ilmu sains, ilmu alam itu lebih keren dari ilmu sosial, lebih kita prioritaskan. Di situ aja udah kebalik. Dan seharusnya sebagai muslimin, ilmu yang paling prioritas bagi kita adalah ilmu agama. Kita kebalik lagi. Kalau ada anak paling pintar, di sekolahnya tinggi-tinggi lah, kalau perlu sampai jadi dokter, jadi insinyur. Ada anak nakal nggak bisa diurus lagi, oh ini kirim ke pesantren biar direhab. Masih kayak gitu nggak ya kita hari ini? Enggak. Oh insya Allah kebangkitan udah dekat berarti. Kalau udah berubah nih tren hijrah di mana-mana, orang tua udah sadar menjadikan anak-anak mereka untuk hafal Quran, hafizul Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu pertanda kebangkitan dakwah lagi. Tapi secara umum sebagian besar masyarakat lain masih banyak yang belum sadar. Dan itulah rahasia kenapa para sahabat Nabi jadi orang yang luar biasa. Banyak sahabat-sahabat Nabi itu mayoritasnya adalah usia muda-muda semuanya. 10 sahabat yang dijamin surga, 7 diantaranya di bawah kepala 3, 5 diantaranya di bawah kepala 2. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang ketika Nabi meninggal itu usianya 13 tahun. Di usia 16 tahun udah bisa menjadi diplomat untuk mendebat orang-orang Khawarij. Ribuan berhasil diperbaiki akidah mereka. Kita tahu sendiri orang-orang Khawarij ini orang yang sangat
ahli Quran, tapi kata Nabi, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Maksudnya nggak sampai ke hati. Mereka hanya di lisan saja. Mereka ngerti Quran, paham Quran, tapi pemahaman mereka menyimpang. Mereka membunuh sahabat Nabi. Mereka mudah mengkafirkan orang yang tidak sepemikiran dengan mereka. Siapa yang mendakwahi mereka? Seorang anak muda usia 16 tahun. Itu baru satu contoh. Belum lagi yang lain, ada banyak sekali. Ada Mus'ab bin Umair, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. 7 perawi hadis. Seluruh hadis yang sampai riwayatnya kepada hari ini berpusat di 7 anak muda. Semuanya anak muda. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Salah satunya ada Abu Hurairah dari Yaman yang 74 hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Mas'ud. Semuanya anak muda. Nanti di Madinah ada Anas bin Malik yang menjadi khadimnya Rasulullah. Ada Abu Sa'id al-Khudri. Semuanya anak muda. Kenapa usia-usia muda di zaman Nabi itu udah jadi orang-orang yang luar biasa? Apa bedanya dengan zaman kita hari ini? Bukankah kita mendapat teknologi dan zaman ini? Kita sebut zaman sekarang zaman modern. Tapi kenapa kemunduran? Anak-anak kita sudah balik tapi belum akil. Ada salah di situ. Kenapa dengan sistem pendidikan kita hari ini? Harusnya kita mengkaji ulang. Tapi apa boleh buat? Karena kita udah menginduk ya, udah ikut kan, udah begini, udah turun-turun. Makanya kalau kita belajar dari sejarah, sepertiga isi Quran itu sejarah, karena tidak ada yang baru dibongkar matahari. Sejarah selalu berulang. Nabi selalu belajar dari sejarah. Contoh kecil ketika dalam perang Badar, Jahal mati terbunuh. Nabi berkata, Abu Jahal adalah Fir'aun. Abu Jahal itu Fir'aun yang ini. Fir'aun ada di zaman Nabi Musa, Abu Jahal di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contoh kecil bahwa sejarah berulang. Kita pun hari ini ketika ingin mengembalikan lagi peradaban Islam, maka kita perlu belajar dari sejarah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi Muhammad Allah utus di tengah-tengah gurun pasir yang tidak diperhitungkan oleh 2 imperium besar di zaman ini. Ada Romawi di barat, ada Persia di timur. Sama dengan kita hari ini, kalau lebih di barat mungkin ada Amerika dengan Zionis di belakangnya, di timur mungkin ada Chinese komunisnya, atau ada Iran, China. Itu mirip dengan Persia Majusi dulu. Nanti di tengah-tengah itu ada Turki yang mirip dengan kita hari ini mirip. Daulah Turki Utsmani itu terakhir kekuasaan Islam di dunia. Padahal kalau kita belajar sejarah, Islam memimpin dunia lebih dari 13 abad. Baru kurang dari semenjak 1924 runtuhnya Daulah Turki Utsmani. Sejak itulah Islam tidak memimpin dunia. Sejak itulah kaum muslimin tercerai-berai. Sejak itulah bahasa Arab jauh dari generasi Islam, karena itu memang agendanya orang-orang kolonial. Ketika mereka menjajah negeri kaum muslimin, mereka berusaha menjauhkan muslimin dari Al-Quran dan bahasa Arab, karena mereka tahu itulah sumber kekuatan kaum muslimin. Mereka bunuhi para ulama, mereka tutup sekolah-sekolah Islam. Kalau dulu di zaman Daulah Islamiyah ada yang namanya Unta, ada yang namanya madrasah. 2 lembaga itu, Unta pendidikan awal, madrasah pendidikan lanjutan, itu menghasilkan manusia-manusia yang luar biasa. Beda dengan kita hari ini, kita belajar dari SD, SMP, SMA, berbagai pelajaran kita pelajari, tapi berapa persen yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan yang dipakai di dunia kerja? Selebihnya jadi apa itu ilmu? Bukankah itu sebuah waziran? Saya berkata begini, saya termasuk produk peradaban hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan untuk generasi setelah kita? Kita bandingkan dengan generasi terbaik di zaman Islam. Kalau hari ini kan peradaban Yahudi. Yang menutup Turki Utsmani itu kan Mustafa Kemal,
seorang Yahudi dari Donama. Jadi peradaban hari ini setuju nggak setuju dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah peradaban Yahudi. Tanpa kita sadari ya, termasuk sistem pendidikan kita. Kita mengambil mentah-mentah teori pendidikan dari Barat. Salah satunya yang sering kita dengar, yang sering nyampe ke saya, mendidik itu, mengajar anak-anak itu nggak penting lah anak-anak bisa menghafal. Yang penting itu pemahaman, bukan hafalan tapi pemahaman. Ini kan bertentangan sekali dengan pendidikan Islam. Al-Quran dihafal kok, hadis dihafal kok. Para ulama-ulama terdahulu kekuatan hafalannya luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka kitab-kitab juga dihafal. Setelah dihafal baru dipahami, kemudian dianalisis, kemudian dikembangkan ilmunya. Itulah peradaban Islam. Tapi peradaban kita hari ini sampai ke teori pendidikan pun kita ambil dari Barat. Padahal peradaban Eropa bukanlah peradaban apa-apa sebelum Islam datang ke sana. Kalau kita belajar sejarah dengan benar, kalau saja sejarah kebesaran agama kita tidak ditutup-tutupi oleh peradaban hari ini, maka kita akan tahu begitu luar biasanya Islam. Saya dulu ketika kuliah di ITB, jurusan arsitektur, belajar sejarah, teori kritik, dan sejarah arsitektur. Pertama belajar dari Yunani, Romawi, tiba-tiba skip 1000 tahun, langsung eranya Gotik, Renaissance, International Style, Minimalism, dan seterusnya. Padahal arsitek-arsitek dalam peradaban Islam itu luar biasa. Ada Mimar Sinan dari Turki yang bisa menciptakan fondasi bekas bangunan anti gempa, bisa membangun tandingan dari Hagia Sophia, masjid yang dijawab oleh Mimar Sinan, bahkan punya teknologi. Kalau kita kan hari ini melihat bangunan itu yang penting indah, padahal dulu Islamic arsitektur itu berangkat dari fungsi. Kita lihat ada kubah. Kubah itu fungsinya untuk menyalurkan kubah, bukan hanya gaya-gayaan aja gitu. Bentuknya kubah, bahkan kita anggap bukan masjid kalau belum ada kubahnya, padahal kubah itu asalnya bukan dari Islam. Hagia Sophia abad keempat udah ada kubah. Itu teknologi bangunan untuk menyalurkan kubah. Dan Mimar Sinan, seorang arsitek Islam, bisa menciptakan kubah yang membuat sistem akustik berjalan dengan baik. Gak perlu sound system, pengeras suara. Seorang imam berada di mihrab, soft paling belakang pun bisa mendengar suara imam dengan pantulan, dengan resonansinya, dengan interferensi konstruktifnya, memungkinkan jangkauan suara ke setiap sudut masjid. Itulah keilmuan Islam. Itu baru satu contoh. Belum lagi kalau kita lihat sederet ilmuwan-ilmuwan Islam di abad keemasan Islam, pakar matematika yang masih kita kenal hari ini namanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, orang yang menemukan aljabar atau algoritma. Maka tidak ada teknologi digital hari ini, komputer hari ini, informasi hari ini, kalau tidak ada algoritmanya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Penemu angka nol juga Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bukankah coding dalam program komputer terdiri dari 1010 itu jasa ilmuwan Islam? Kenapa orang Islam mengembangkan matematika? Jawabannya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Itu orientasi ilmu generasi Islam. Makanya kenapa mereka menjadi orang-orang hebat, karyanya berkah sampai hari ini. Bahkan peradaban canggih hari ini semuanya adalah sumbangsi dari ilmuwan Islam. Cuma ditutupi. Di bidang matematika Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Itu baru satu contoh ya. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Sudahkah hari ini kita belajar berbagai ilmu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Kalau belum, berarti ada yang salah dengan ilmu yang kita pelajari atau niat kita belajar ilmu. Coba lihat generasi Islam dulu. Mereka belajar ilmu karena Allah. Makin muncul takut kepada Allah sehingga setiap ilmu yang mereka kembangkan untuk memudahkan ibadah. Contoh matematika. Bukankah orang Islam ketika bayar zakat butuh matematika? Ilmu faraid tentang warisan butuh yang namanya matematika. Untuk itulah dikembangkan ilmu. Nanti kita kenal ada lagi ilmuwan Islam pakar kedokteran yang terkenalnya Ibnu Sina, ada Ibnu Nafis. Kenapa pengobatan dikembangkan? Bukankah orang sakit itu terbatas ibadahnya?
nggak bisa tawaf, sholat juga gerakannya nggak sempurna. Ilmu medis dalam Islam dan keilmuan mereka luar biasa sampai diakui di dunia barat. Nama Ibnu Sina sampai terkenal sebagai Avicenna. Nama Ibnu Nafis adalah seorang ilmuwan Islam yang meneliti tentang peredaran darah minor manusia pertama kali. Karyanya tebal, diterjemahkan ke dalam bahasa orang-orang Eropa, tapi nama Ibnu Nafisnya dibuang. 4 abad lamanya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu yang luar biasa hari ini, kita patut curiga, jangan-jangan itu ilmunya orang Islam yang dicuri oleh orang Eropa. Peradaban Eropa itu gak ada apa-apanya sebelum datang Islam. Bahkan mohon maaf, mereka untuk mandi, urusan kamar mandi aja mereka gak ngerti, mereka gak punya WC. Kalau kita tahu sejarah sepatu high heels, itu kan berawal dari jalanan kota London di Inggris yang berserakan, mohon maaf, kotoran manusia. Makanya diciptakan sepatu high heels. Hanya Islam yang mengajarkan dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, sampai urusan kamar mandi, taharah, bersuci. Orang Islam itu apa-apa mandi kan ya. Masuk Islam sunnahnya mandi, hari Jumat mandi. Setelah janabah mandi. Makanya teknologi sabun, teknologi parfum itu semuanya dari Islam. Teknologi pertanian Spanyol hari ini, ekonomi mereka bisa bertahan salah satunya dengan pertanian zaitun. Siapa yang membawa zaitun ke Eropa? Islam, kaum muslimin. Makanya kita hari ini belum belajar dari sejarah, belum belajar dari ilmu Islam. Ibnu Khaldun menulis kitab Al-Muqaddimah. Mempelajari kitab Al-Muqaddimah itu seperti mempelajari banyak disiplin ilmu hari ini. Metodologi penelitiannya sangat lengkap ditulis oleh ulama kita. Kenapa kita belum belajar dari Islam? Makanya hasilnya seperti peradaban hari ini. Ketika dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin, yang terjadi adalah banyaknya kerusakan demi kerusakan. Semuanya rusak. Kita mampu hidup di era canggih, teknologi modern, tapi bukankah polusi udara di mana-mana? Hutan semakin gundul, lapisan ozon semakin menipis, ekosistem laut rusak ketika bumi itu dibor, diambil isi perutnya. Tambang-tambang di Kalimantan itu sangat merusak lingkungan. Air tercemar dengan logam berat sehingga muncul penyakit-penyakit yang gak ada di zaman dulu, tumor, kanker, anak yang lahir autis, autoimun, itu kan gak ada zaman dulu, baru ada di zaman sekarang. Ulah tangan manusia. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Beda dengan ketika dulu muslimin yang memimpin dunia. Ilmu kaum muslimin itu benar-benar bermanfaat, benar-benar mensejahterakan manusia, benar-benar tidak merusak alam. Karena muslimin sadar betul firman Allah, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Beda dengan peradaban hari ini, peradaban Yahudi sebut saja. Semuanya rusak, manusia juga rusak. Ibu-ibu di rumah sakit modern itu diarahkan untuk melahirkan sesar. Padahal kita tahu sesar itu tidak normal. Terus apa lagi? Di dunia pertanian misalnya. Zaman dulu petani setelah panen hasilnya dibagi 3, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk dijual, sebagian untuk dibenihkan ulang, ditanam kembali. Hari ini udah nggak bisa. Bibit beli ke pabrik, ke produsen, ditanam, ditungguin sampai panen, hasilnya bagus, luar biasa. Hasil teknologi rekayasa genetika yang menurut sebagian ahli juga bermasalah, ternyata tidak sehat, memicu kanker, karsinogen dan seterusnya. Yang alami itu nggak baik. Belum lagi pupuk-pupuk kimianya nggak sehat. Hari ini kalau kita mau yang sehat, yang organik mahal. Nah, zaman sekarang petani ketika menanam bibit hasilnya bagus,
Diambil lagi bibitnya, ditanam ulang, tumbuh, tapi hasilnya jelek. Itu ulah teknologi. Mungkin dengan sinar gamma disterilkan, Allah alam, saya juga nggak ngerti ilmunya, tapi faktanya seperti itu. Sehingga harus terus beli ke produsen bibit yang kaya makin kaya, petani seperti menjerit. Itulah peradaban hari ini. Apakah kita mau peradaban terus begini? Anak-anak kita nanti akan melanjutkan lagi peradaban hari ini. Tentu kita tidak mau. Maka yang harus kita perbaiki adalah niat belajar kita. Sudahkah karena Allah? Sudahkah ilmu yang kita pelajari, yang kita ajarkan membuat kita makin takut kepada Allah? Jangan sampai motivasi belajar ilmu kita hari ini ya, kita perlu tobat dan nasuha bareng-bareng, termasuk saya. Kita belajar dulu waktu sekolah ya, sekedar untuk bisa jawab ujian, karena kita sekolah diantarin orang tua, atau kita belajar untuk mendapatkan selembar ijazah, kemudian ijazah itu kita gunakan untuk melamar pekerjaan, pekerjaan itu menghasilkan kita uang, dan uang itu kita gunakan untuk bersenang-senang. Jadi ilmu untuk bersenang-senang, makanya jauh ilmu dari keberkahan hari ini. Perlu kita luruskan niat. Ilmu itu harus karena Allah. Saya mudah mengucapkannya, tapi memang sulit untuk kita amalkan. Makanya kenapa innamal a'malu binniyat, hadis ini kita hafal semuanya, karena di awal bab Sahih Bukhari, kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis arba'in Imam An-Nawawi, hadis ini semuanya diletakkan di awal. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena urusan menjaga niat, menjaga hati itu sangat sulit. Termasuk saya hari ini. Apalagi saya hari ini dikenal oleh masyarakat. Oh, Masya Allah. Tadi MC nyampein dengar nama Muhammad aja udah ingat Quran. Wah, beban sekali buat saya. Karena saya masih jauh dari yang namanya ahlul Quran. Dari idealnya seorang ahli Quran itu jauh sekali. Karena saya produk peradaban hari ini. Pendidikan saya bukan dari perguruan tinggi agama. Alhamdulillah masa kecil saya belajar Quran, belajar irama di musabaqah, menghafal Quran tinggal di rumah tahfiz sambil sekolah di sekolah hukum. Makanya saya lanjutnya ke Institut Teknologi di ITB Bandung. Saya punya bekal sedikit Quran, cuma hari ini Allah uji saya, orang mengenal saya dengan wasilah Quran. Maka mudah-mudahan Allah jaga niat saya dan istiqomah saya, karena tentunya syaitan terus mengintai ya. Makin tinggi amanahnya, makin kelas kakap syaitannya ataupun iblisnya. Maka kita perlu waspada menjaga hati. Sudahkah kita mengilmui diri? Sudahkah ilmu kita karena Allah, mengharapkan kita Allah, membuat kita makin takut kepada Allah? Itulah ilmu yang barokah. Sudahkah Quran dipelajari sebelum dari mempelajari ilmu-ilmu yang lain? Ilmu-ilmu Islam yang mereka hebat-hebat dalam peradaban, semuanya mereka adalah ahli Quran. Mereka hafal Quran sejak kecil. Yang sebelum hafal Quran itu mereka belajar iman dulu. Loh, maksudnya nata'allamnal iman qabla al-Quran itu gimana ya? Jadi banyak yang bertanya, gimana maksudnya mempelajari iman sebelum Al-Quran? Para sahabat Nabi diajarkan iman sebelum Quran, makanya mereka luar biasa dengan Quran. Sekali dengar langsung hafal, kecerdasannya luar biasa. Abu Hurairah sebelum diusap kepalanya dan didoakan Nabi, hafalannya enggak kuat. Tapi begitu didoakan Nabi, sorbannya enggak lupa-lupa. Ada keberkahan, ada adab kepada guru. Jadi ada banyak faktor sebenarnya untuk menjadi sukses dalam ilmu. Ada adab sebelum ilmu, ada iman sebelum Quran, ada ilmu sebelum amal. Itu urutan-urutan yang tidak boleh kita lewati. Kenapa ayat-ayat yang turun di Mekah 13 tahun lamanya, lebih lama daripada periode Madinah 10 tahun, itu isinya tentang surga, tentang neraka, tentang sejarah, tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Karena memang membangun iman itu dengan salah satunya dengan kisah. Maka kalau saya boleh memberi saran, mudah-mudahan di sini ada program berkisah kepada anak-anak. Tidak usah lama-lama, cukup 5 menit sebelum setiap pelajaran. Karena biasanya mata pelajaran sejarah itu paling tidak digemari, paling tidak diminati oleh anak-anak. Bikin ngantuk, bosan, memberatkan, karena isinya rentetan peristiwa, tahun kejadian, nama tokohnya.
hanya berpusat di itu aja kan, nama tokoh, peristiwa, tahun kejadian, tempat kejadian, 4 hal itu. Itu sejarah kita hari ini, padahal hikmah dari sejarah itu luar biasa. Contoh sejarah kehidupan Nabi. Kalau kita mempelajari sirah Nabawiyah, fiqhus sirah, betapa luar biasanya kita tahu bahwa setiap episode Nabi itu luar biasa. Allah mempersiapkan manusia terbaik. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ternyata hikmahnya luar biasa. Nabi sangat memuliakan anak yatim. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke pinggiran Arab, di mana bahasanya masih sangat original, sehingga Nabi itu punya kemampuan jawami'ul kalim. Bahasanya ringkas tapi maknanya luas. Mohon maaf nih kalau saya ngomongnya terlalu panjang lebar, karena yang jawami'ul kalim itu Rasulullah, bahasanya ringkas tapi maknanya luas. Contoh, muru auladakum bis shalah, ajarkanlah anak-anak kalian salat. Singkat kan katanya? Tapi dari kata yang singkat itu, yang harus kita lakukan ke anak-anak apa? Mengajarkan dari mulai taharahnya, sebelum sholat itu harus berwudu dulu, wudu itu ada rukun-rukunnya dan seterusnya. Nanti syarat sholat seperti apa, rukun sholat dan seterusnya, yang membatalkan sholat. Sampai itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, padahal dengan satu kalimat Nabi, muru auladakum bis shalah. Ajarkanlah anak-anak kalian sholat di usia 7 tahun. Baru di usia 10 tahun ketika tidak mau sholat, bahkan boleh memukul dengan pukulan pendidikan. Kan kalau kita hari ini memukul anak, apa yang terjadi? Melanggar Komnas HAM, pelindungan anak. Ya begitulah peradaban hari ini. Kenapa orang-orang dulu luar biasa? Karena dalam pendidikan itu disiapkan cambuk. Tapi saya juga nggak nyarankan ya. Nanti kata siapa nih harus dicambuk anak-anak? Kata Musamil Rasulullah, anak saya nanti. Ya. Itulah sebagai bahan perbandingan hari ini. Sehingga dalam peradaban Islam itu melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Belajar iman sebelum Quran. Jadi sekali lagi, iman itu dipelajari bukan dengan teori, tapi dengan praktek. Islam itu agama yang praktis sebenarnya, bukan agama yang teori. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kan kata Nabi. Jadi salat itu ya meniru Nabi, mencontoh Nabi, bukan Nabi mengajarkan rukun salat ada 13 perkara, kan enggak begitu. Itu baru dirangkum oleh ulama kemudian. Jadi teori itu muncul belakangan, bukan di awal. Praktek dulu. Sama juga ketika As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan suatu masyarakat berwudu, masyarakat yang baru kenal Islam, diajarkan wudu sama Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Bukan dikasih tahu ini loh dalilnya. Surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq al-ayat dan seterusnya. Bukan itu yang pertama dikasih tahu Abu Bakar. Tapi ambilkan saya air. Abu Bakar langsung berwudu dan disaksikan oleh masyarakatnya. Begitu selesai, beginilah dulu saya melihat Rasulullah berwudu. Baru setelah itu muncul teorinya, rukunnya, dan seterusnya, sunnah-sunnahnya. Jadi praktek dulu. Iman juga begitu. Mengajarkan iman kepada anak-anak bukan dengan teori. Rukun iman ada 6 perkaranya. Bukan hanya itu yang dihafal oleh anak-anak sehingga tidak terinstal dalam hatinya. Tapi iman itu dibangun dengan dialog. Dan sebenarnya tugas orang tua pertama di rumah. Makanya seharusnya lembaga pendidikan itu ya, saya belum tahu kalau di Al-Amjad ini, mudah-mudahan ada pertemuan dengan wali murid. Jadi wali murid itu tidak hanya berlepas tangan sudah menitipkan anak di sini kepada para guru, enggak. Pendidikan pertama itu tetap di rumah. Apalagi ibu ya. Ibu itu kan madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Dan ibu yang baik itu disiapkan oleh pemimpin terbaik, oleh ayah yang baik, oleh suami yang baik. Maka sebagai seorang suami juga harus mengakui diri. Karena qawwamahnya seorang laki-laki menentukan solehahnya seorang perempuan. Walaupun perempuan juga bisa berdiri sendiri, tidak bergantung dari suami, tapi akan ada erat kaitannya kepemimpinan seorang laki-laki terhadap solehahnya seorang perempuan, dan nanti akan diturunkan kepada anak. Ibu yang baik melahirkan anak yang baik. Karena yang paling banyak interaksi itu ibu, dan ayah tidak boleh abai, karena dialog anak dengan ayah itu paling banyak terekam dalam Al-Quran. Ada 17 dialog, 14 diantaranya, entah 14 atau 15
dialog ayah ke anak. Yang paling panjang itu Luqmanul Hakim dalam surah Luqman kepada anaknya, dari mulai ayat 13 sampai 19. Nanti di ayat 17-nya adalah perintah sholat. Angka 17 itu memang angka yang luar biasa ya. Kata dalam ayat itu ada juga 17. Jumlah rakaat sholat juga ada 17. Jadi mendidik anak itu seperti melaksanakan sholat, sedahsyat sholat. Itulah pentingnya pendidikan anak. Bagaimana kedudukan sholat dalam agama itu sama dengan urgensi dalam mendidik. Dan hal yang harus kita lakukan kepada anak-anak adalah menanamkan iman di usia emasnya seharusnya, di usia balita, dengan dialog, bukan dengan teori. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa makan. Siapa yang ngasih kita rezeki? Allah. Kalau anak misalnya dia punya keinginan belum tercapaian, belum diizinkan siapa nak? Belum diizinkan Allah. Diberikan Allah terus. Itulah cara membangun anak, membangun iman dalam hati anak. Kemudian dengan mengenalkan Allah lahul asmaul husna, maka kita harus mempelajari nama-nama Allah yang mulia agar kita bisa mengenalkan ke anak-anak kita. Baru setelah iman itu tumbuh, ajarkan Quran. Quran yang mereka pelajari dengan kekuatan iman itu akan luar biasa. Maka berbahaya sebenarnya kalau anak-anak itu sudah menguasai Al-Quran luar biasa, mereka ikut musabaqah ini itu, diundang masuk ke televisi. Sebenarnya kalau kata seorang ulama ya, kata guru saya Ustaz Turi Asari, itu fitnah luar biasa. Karena seorang anak yang usianya masih rapuh kemudian mendapatkan fitnah keterkenalan gitu ya. Sementara fondasinya belum kuat, itu ada ujian lain yang nanti akan muncul. Khawatirnya nanti orientasinya berubah dari seharusnya untuk mengejar akhirat malah mengejar dunia. Salahnya di mana? Urutan. Iman dulu baru Quran. Dan mempelajari Quran pun harus kafah. Bukan hanya tajwidnya dengan fasih, itu juga suatu perintah. Melainkan tadabburnya. Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, meskipun setiap hurufnya 10 pahala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu bermakna dabara, asal kata dari tadabbur itu artinya belakang. Jadi berpegang kepada belakangnya Quran, kemanapun Quran pergi kita ikut. Itulah tadabbur. Supaya bisa begitu harus ngapain? Harus tilawah, membaca dengan pemahaman. Membaca, memahami, baru mengamalkan. Jadi untuk bisa tadabbur kita harus paham Quran. Makanya anak-anak itu selain diajarkan untuk menghafal Quran, karena itu kebaikan yang itu luar biasa. Kita mungkin para orang tua di sini, para guru di sini udah tahu lah fadilah menghafal Al-Quran. Sudah ada banyak ulama, ada banyak ustaz yang menyampaikan. Tidak perlu saya ulang lagi ya. Bisa memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua, syafaat kepada 10 anggota keluarga. Masya Allah luar biasa fadilah Quran itu. Tapi ingat, menghafal Quran itu baru awal. Setelah menghafal ada PR supaya anak-anak kita memahami. Maka butuh kita berikan tools, wal saraf, ilmu nausaraf, ilmu tafsir, asbabun nuzul. Baru setelah mereka benar-benar menguasai Al-Quran, hasilnya setelah mereka selesai dengan Quran, baru mereka belajar berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Hasilnya itu luar biasa. Seperti tokoh-tokoh ilmu Islam yang saya sebutkan tadi. Masih banyak yang belum saya sebutkan. Ada Ibnu Haytham misalnya, ahli optik. Kita hari ini ada teknologi kamera, kegiatan hari ini direkam. Ternyata optik, lensa itu ditemukan oleh ilmu Islam. Namanya Ibnu Haytham, yang bukan hanya pakar mata fisika. Kan hari ini optik itu ada di ilmu fisika, tapi juga ahli biologi. Anatomi mata manusia pertama kali dibedah oleh Ibnu Haytham, diuraikan mana pupil, mana kornea, mana badan bening dan seterusnya. Itu ilmuwan Islam. Karena ilmuwan Islam dulu serba bisa, generalis, bukan spesialis seperti zaman sekarang. Gelar akademis tertinggi adalah profesor. Profesor hanya ahli di satu subbab ilmu, bukan satu bidang ilmu. Tapi kalau dulu ilmuwan Islam gelar tertingginya adalah al-'allama. Itu kata mubalaghah, hyperbola untuk seseorang yang sangat ahli ilmu, ahli Quran, paham Quran, ngerti hadis,
ngerti ilmu syariat, halal haram, ilmu agama selesai, kemudian dia belajar berbagai ilmu umum yang bermanfaat untuk manusia. Matematika dipelajari, fisika dipelajari, biologi dipelajari, kimia dipelajari, astronomi, ilmu falak dipelajari, observatorium yang luar biasa ada di Damaskus, ada di Baghdad. Itu kan ibu kota pemerintahan Islam pada zamannya. Perpustakaan luar biasa di zaman peradaban Islam. Yang mengenalkan perpustakaan itu peradaban Islam. Yang mengenalkan universitas, kampus itu juga peradaban Islam. Kampus pertama ada di Maroko abad ke-9. Rumah sakit Mimaristan itu juga dari peradaban Islam. Maka seharusnya peradaban hari ini berterima kasih kepada Islam. Tapi yang terjadi apa? Ilmu orang Islam dicuri oleh peradaban Barat, peradaban Eropa, kemudian mereka gunakan ilmu itu untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Maka kita harus cepat-cepat sadar pentingnya sejarah, tanamkan iman kepada anak, kenalkan mereka sejarah kebesaran bangsa kita, kebesaran agama Islam. Maka itu dampaknya akan luar biasa dalam kehidupan. Pelajari Al-Quran sebelum belajar apapun. Maka kita yang udah terlanjur kurikulum terbalik ini ya, termasuk saya, mudah-mudahan kita jauh lebih semangat, lebih memprioritaskan lagi pengajaran Al-Quran terhadap anak-anak kita jauh sebelum ilmu-ilmu yang lain. Harus lebih serius lagi untuk mengajarkan Quran, untuk memahamkan Quran sebelum ilmu-ilmu yang lain. Jangan sampai mereka belajar ilmu yang lain tapi jauh dari nilai Quran, akhirnya ilmu-ilmu mereka gunakan untuk merusak. Mereka akan jadi ilmuwan, tapi ilmuwan yang digaji oleh perusahaan untuk merusak. Banyak kejadian seperti itu hari ini, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Jadi memang bukan kerja sehari dua hari. Kenapa hari ini lembaga pendidikan tidak diganggu oleh Zionis, oleh orang-orang Yahudi? Kenapa? Karena pendidikan itu prosesnya panjang sekali, hasilnya akan terlihat dalam waktu yang lama. Hari ini misalnya kita mendidik anak kecil, kapan kita akan melihat dia menjadi orang besar, orang yang mungkin minimal 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dia akan berkiprah di masyarakat, mengisi ruang-ruang peradaban. Makanya nggak diganggu oleh orang-orang Yahudi, oleh musuh-musuh Islam. Itu lembaga pendidikan dibiarin. Beda dengan kalau kita ngomongin ekonomi, itu langsung diawasi, langsung dibatasi ruang geraknya. Apalagi kalau politik, itu langsung disikat dari awal. Tapi kalau pendidikan dibiarkan. Maka sebenarnya inilah kunci kemenangan kita hari ini. Yahudi dari zaman Nabi udah ada mereka. Pasar mereka luar biasa, tapi Nabi nggak langsung membangun pasar. Lebih dulu membangun iman, lebih dulu mendidik para sahabat dulu, hingga pada waktunya setelah pindah ke Madinah baru dibikin pasar, yang kemudian pasar itu bisa mengalahkan pasarnya Yahudi. Jadi semua itu ada ilmunya. Jalan ilmu itu adalah jalan yang panjang. Maka mudah-mudahan para guru hari ini tidak pernah lelah dalam mendidik generasi. Itu pahalanya luar biasa. Apalagi yang diajarkan adalah Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, karena sabar itu adalah kunci ilmu. Mendidik butuh kesabaran, belajar butuh kesabaran. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat. Kenapa Nabi Musa dalam tanda kutip dipecat oleh Nabi Khidir, tidak boleh lagi jadi murid? Kenapa? Karena tidak punya yang namanya sabar. Maka sabar itu adalah suatu keniscayaan untuk mendapatkan ilmu dalam mengajarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sharing singkat di pagi hari ini ada manfaatnya, menyadarkan kita semua, mengingatkan saya pribadi. Sejatinya hari ini kita bukan belajar, tapi kita hanya flashback, membangun mindset bahwa Islam ini agama yang luar biasa. Islam sangat memandang penting ilmu, belajar dari sejarah jika kita ingin menghadirkan kembali kebangkitan peradaban Islam, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barangkali kalau masih ada sisa waktu kita lanjutkan dengan sesi interaktif. Ustaz Bang Muzammil Asbala yang telah
memiliki peradaban ilmu dan semua sumbernya dari Al-Quran. Abi Umi, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ada sesuatu hal yang terganjal di pikiran kita dari pemaparan tadi, atau ada sesuatu yang muncul kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Pada kesempatan ini kita akan berikan kepada dua orang penanya, satu dari abinya, satu dari uminya. Iya, ini guru kita juga nih. Ya, ibunda kita, tim ahli. Ya, silakan Om Profesor Minda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Ustaz aja lah ya. Ya, walaupun agak berat dipanggil Ustaz. Paparan yang tadi itu saya kira alhamdulillah menarik. Saya garis bawahi dua hal. Di antara yang menarik itu dua, di antaranya adalah gambaran Ustaz tentang arsitektur Islam itu. Ya, saya kira itu mungkin kalau ada waktu Ustaz ditulis cerita tentang itu, gitu ya. Jadi menginspirasi para arsitek. Kebetulan putra kami yang ketiga juga arsitek. Iya, saya sering mendorong dia untuk mendalami arsitektur Islam karena saya kira belum banyak juga yang tertarik untuk itu. Saya setuju kalau teori-teori arsitektur itu memang banyak diambil dari Barat. Padahal mahasiswa-mahasiswa banyak yang Islam gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dialog antara ayah dan anak. Itu tadi Ustaz bilang ada 17 ya. Kurang jelas ya? Atau ini? Iya, kurang jelas ya. Yang pertama arsitektur Islam. Iya, atau jangan-jangan yang pakai ini ya? Ya, kita dulu jadi iya. Nah, arsitektur Islam itu saya dorong supaya ditulis, lebih banyak menginspirasi anak muda untuk masuk arsitek ya. Bagus. Kemudian yang kedua dialog orang tua dan anak tadi. Ada 17 katanya. Nah, ada 17. Kami ini orang bahasa, saya orang bahasa. Saya belum pernah mengkaji itu lebih jauh. Mungkin nanti setelah ngomong saya akan coba cari dan tulis tentang itu. Dua hal dari sekian hal yang menarik. Nah, ada satu hal sebetulnya lagi yang menarik untuk komunitas kami ini. Untuk bisa menjadi seperti Ustaz ini, itu ceritanya dari masa kecilnya bagaimana? Nah, itu, iya kan? Ini Bapak Ibu guru, mereka ini mengajarkan Al-Quran, menghafal, membaca dan menghafal Al-Quran. Mungkin dari sekian siswa kita dengan inspirasi oleh cerita sejarah, suka duka, katakanlah apa yang sudah Ustadz alami sejak kecil sampai seperti sekarang ini, bagaimana? Jadi selain menginspirasi kami sebagai guru, saya kira juga ini menginspirasi sebagai orang tua. Ini orang tua masih muda-muda juga, jadi startnya belum terlambat. Dapat menginspirasi mereka juga. Jadi Ustadz itu akan terus hidup di hati dan di rumah mereka. Jadi mohon diceritakan itu saja. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Aplaus dong buat Profesor Sri Mulyani, tim ahli kita. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, Ustadz mungkin perlu referensi tentang kasus. Nah, itu boleh di-share ke kita. Nah, selanjutnya tentang mendidik anak yang berkaitan dengan angka 17 tadi, 17 syarat, ayat 17 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk membentuk seorang muzammil hasbalah, bagaimana pengalaman, bagaimana orang mendidik
Ustaz ya. Oke, sebelumnya satu lagi. Ada dari Abi-abinya? Dari Umi, bentar ya, kita kasih kesempatan abinya dulu. Ada? Oke, nanti ya. Semakin bagus sambil aja ya Ustaz ya. Begini Pak, apa namanya? Kita kan di sini. Nah, jadi menarik sekali tadi Bapak tentang belajar sejarah. Metode belajar sejarah. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan jadi trik yang bagus itu bagaimana ketika kita belajar? Karena kita di sini ada pembelajaran wafat di pagi hari. Nah, tapi fokusnya adalah di Allah. Maka bagaimana trik kita ke depannya? Kita kaitkan dengan sejarah di dalam bacaan Al-Quran. Ada demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, aplaus buat Abi Abdul Mulaki dari SMA. Setiap pagi kita di sini memberikan pembelajaran Al-Quran Ustaz dengan metode wafa dan bagaimana itu dikaitkan dengan sejarah sehingga pembelajaran itu menjadi kuat. Ya, 2 pertanyaan dulu, nanti kita lihat sesi berikutnya ya. Oke, untuk sementara waktu kita serahkan kembali kepada Bang Muzamil Kasbola. Fadhil. Baik, bismillah. Terima kasih Bunda untuk saran dan masukannya dari ya untuk lebih mengkaji atau memperdalam lagi tentang arsitektur Islam. Sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Arsitektur Islam, arsitektur Islami itu beda. Arsitektur Islam itu arsitektur punyanya orang Islam. Masjid itu arsitektur Islam. Tapi kalau arsitektur Islami sifatnya se-Islami apa arsitektur Islam? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada Islamic architecture, ada architecture of Islam. Jadi yang Islami itu yang Islamic architecture. Jadi Islami itu tidak bicara bentuk, tidak bicara keindahan di awal. Tekankan adalah buktinya dulu. Mau masjid, fungsi utamanya sholat. Nanti ada fungsi-fungsi yang lain. Masjid juga jadi tempat mengatur militer, tempat pendidikan, itu di masjid semua. Tempat pengadilan, tempat banyak itu, tempat tinggalnya ahli ilmu, ahlu sufah. Kan hari ini fungsi masjid kita cuma sebatas ruang sholat saja, mubazir. Padahal kalau bisa dimaksimalkan, rasanya kita tidak perlu menginvestasikan banyak untuk pendidikan misalnya, bisa didiskusi. Jadi kesimpulan setelah saya mempelajari arsitektur Islam dari jurusan Islamic architecture itu, arsitektur yang Islam itu adalah arsitektur yang tumbuh dari buninya sendiri, yang hijau. Merespon lingkungan. Misalnya kalau bangun masjid di contoh sederhananya, bangun masjid di Timur Tengah, atapnya datar karena curah hujannya rendah misalnya. Tapi kalau di kita bangun atap datar akan muncul banyak problem, bocor, lumutan, perawatannya mahal. Makanya arsitektur Masjid Nusantara kita itu atap miring untuk 3 itu udah dipikirin luar biasa sama ulama-ulama dulu. Itu contoh kecil ya di arsitektur Islam. Kemudian untuk 17 dialog anak dalam Al-Quran, jika ibu ingin dapat materi lebih lanjut ya coba baca tulisan yang ditulis oleh guru saya, bisa dicari di internet ada di website ada. Mendidik anak sedahsyat sholat, itu judulnya. Mendidik anak sedahsyat sholat, itu ditulis oleh Ustadz Budi Asari LC. Beliau kan pengisi dulu program Khalifah ya di Trans TV kalau nggak salah. Beliau memang pakar sejarah Islam. Itu sangat menarik untuk dibaca kalau ingin tahu lebih lanjut tentang mendidik anak. 17 dialog orang tua anak dalam Al-Quran tadi. Kemudian kalau ditanyain gimana kisah perjalanan hidup saya, nah itu kayaknya panjang untuk diceritakan ya. Jadi satu tema sendiri kayaknya, jadi satu pertemuan sendiri lagi nanti. Dan memang dulu ketika saya awal-awal dalam tanda kutip viral itu materi yang ditanyakan kemana-mana. Saya sekarang sudah menyudahinya. Saya nggak bercerita lagi. Saya sadar bahwa ada ulama yang menyampaikan
kalau kita mau mengambil inspirasi, kalau kita mau belajar dari seorang tokoh, sebaiknya jangan ke tokoh yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu masih ada fitnahnya, masih masih bisa berubah ke seorang itu. Hari ini saya diketahuinya orang baik, saya berharap sampai terus-menerus lebih baik lagi daripada yang orang tahu hari ini. Itu harapan saya. Tapi namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya fitnah. Ketika saya menyampaikan seolah-olah saya ini udah luar biasa, padahal saya ini nggak ada seujung kuku daripada ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh hebat dalam sepanjang sejarah Islam yang saya sebutkan tadi. Makanya kalau kita mau belajar ya langsung dari sejarah, dari tokoh-tokoh yang udah nggak ada, ulama-ulama yang hebat misalnya di Indonesia. Kalau kita mau belajar, di Minang ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ada Buya Yahya. Kalau dari segi perjuangan nanti ada Tuku Umar, ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, semuanya kan ulama yang menyuruhkan jihad. Semangat perjuangannya luar biasa. Ketika kita ceritakan ini kepada anak-anak, muncul semangat perjuangan yang luar biasa di hati mereka. Kan itu harapannya. Jadi nyambung juga dengan yang ditanyakan tadi, gimana cara mengajarkan sejarah? Intinya ceritakan kehebatan tokoh dalam sejarah supaya itu menjadi ghirah anak-anak untuk mengikuti mereka. Jadi termasuk ketika kita memberikan nama kepada anak. Karena kalau hari ini nama mungkin buat sebagian masyarakat ya, yang penting keren bunyinya, enak manggilnya. Harusnya kan makna itu kan penting sekali. Hari ini kita dibodohi oleh musuh Islam. Apalah arti sebuah nama? Padahal nama itu luar biasa. Dalam Islam memberikan nama sebaiknya kita selain ada kata sifat dalam nama anak kita, selipkan tokoh yang hebat dalam Islam. Harapannya supaya dia mengulang kembali atau meneladani si tokoh itu. Makanya nanti kita kisahkan kenapa ayah atau kenapa nama kamu ini, karena berangkat dari tokoh siapa misalnya. Umar dulu gimana luar biasanya, Utsman misalnya gimana luar biasanya. Nanti ada lagi tokoh-tokoh baru misalnya ada Al-Fatih. Gimana kisah Al-Fatih? Usia muda bisa membebaskan Konstantinopel, bisa menjadi pangeran, yang bisa menjadi raja, yang bisa memimpin ratusan ribu prajurit. Itu luar biasa, udah ditampung sama Rasulullah. Sebaik-baik pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Untuk menyemangati para sahabat yang menggali parit di perang Khandaq, di mana makanan, minuman terbatas, suasana musim dingin, logistik terbatas, tapi mereka harus menggali parit yang lebarnya itu lebar sekali ya. Dalamnya berapa? Dalamnya 3 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Itu sekeliling Madinah dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari pasukan musuh yang menyerang. Jadi seluruh penduduk Madinah itu masih lebih banyak jumlah pasukan musuh yang akan menyerang. Jadi dalam kesusahan menggali parit itu disemangati sama Rasulullah. Kelak kotanya Heraklius akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin dalam pemimpinnya, sebaik-baik pasukan dalam pasukannya. Itu kan harapan, optimisme yang ditularkan oleh Rasulullah. Jangankan perang hari ini akan dimenangkan insya Allah. Bahkan nanti itu imperium besar sana akan kita kuasai. Sehingga nanti jawabannya adalah Muhammad Al-Fatih setelah 8 abad kemudian. Tokoh yang luar biasa, yang dididik oleh ulama, dididik dengan pendidikan yang keras oleh ayahnya, keras pendidikannya, dan langsung dibimbing sama ulama di usia muda begitu luar biasa. Makanya mendidik generasi itu, menjadikan manusia itu bukan seperti membalik telapak tangan simsalabim gitu ya. Rasulullah diangkat Allah menjadi Rasul usia 40. Berarti selama 40 Nabi Allah persiapkan hidupnya, mulai dari belajar leadership dari menggembala domba, belajar perdagangan, mengagumkan membangun reputasi ya, menjadi orang yang sangat dipercaya seluruh negeri. Baru kalau bahasa kita hari ini, manggungnya itu di usia 40. Berarti kalau kita hari ini melihat anak-anak, melihat generasi, lihat seseorang di usia 40-nya. Jangan buru-buru ingin memetik hasil gitu. Misalnya saya muda hari ini sudah dianggap tokoh, masih jauh sekali. Saya masih harus belajar banyak sehingga bisa berbuat sesuatu di usia 40. Karena rata-rata Nabi dan Rasul diangkat Allah usia 40. Kemudian usia 40 itu adalah usia kematangan, pertemuan antara kebijaksanaan orang dewasa dan kekuatan anak muda. Anak muda itu energi. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 34,
muda itu, pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Jadi Islam itu tidak mengenal kata remaja, kata ABG itu nggak ada. Kenapa nih anak nakal? Gak apa-apa, masih remaja, masih ABG, itu nggak ada dalam Islam seharusnya. Begitu balik itu harus dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena sudah mukallaf. Dibebani hukum harusnya udah bisa dilepas sama orang tua kalau pendidikannya benar. Tapi kan pendidikan kita hari ini udah balik, masih dikasih jajan sama orang tua, masih disekolahin sampai katakanlah usia 24, 23 gitu ya. Termasuk saya. Ini masih PR besar juga. Makanya kalau kita belajar sejarah, kita jadi tahu oh ternyata kita hari ini belum apa-apa. Kita jadi nggak mudah berpuas diri. Apa yang udah kita capai hari ini nggak ada apa-apanya dibanding yang ada dalam sejarah kebesaran kita, kebesaran agama kita itu. Kita menumbuhkan optimisme, menumbuhkan semangat. Itu efeknya sejarah itu untuk mengulang kembali kejayaan yang ada. Sehingga kita pelajari apa kiat-kiatnya. Kalau kita mau meneladani tokoh Muhammad Al-Fatih, maka bukan melihat sosok Al-Fatihnya ketika dia membebaskan Konstantinopel di tahun 1453 itu. Yang harus kita lihat adalah pendidikan apa yang dia tempuh, siapa gurunya, bagaimana kiprah misalnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kan harus lihat juga bagaimana pendidikannya. Ada ulama di belakangnya, Nuruddin Zanki yang luar biasa. Makanya kalau kita belajar sejarah itu efeknya luar biasa. Adapun pertanyaan yang tadi metode wafa, saya baru dengar kebetulan. Saya belum tahu seperti apa itu metode wafa. Kalau dikaitkan dengan sejarah, ya harus sama ahlinya sih. Dan yang paling penting adalah ketika kita mengajarkan sejarah atau mempelajari sejarah, hikmah apa yang bisa kita ambil, angle pelajaran yang bisa kita petik. Jadi intinya sejarah itu jangan hanya di peristiwa, nama tokoh, tahun kejadian, tempat kejadian. Jangan hanya di sekitar itu, tapi apa hikmahnya. Karena luar biasa itu. Kalau kita belajar sejarah itu dari segi hikmahnya, dari segi fikihnya. Dan ini ada pembahasan sendiri. Dan yang ahli itu sebenarnya ulama yang sering saya sebut namanya tadi ya, Ustaz Budi Asari. Saya pun mengambil ilmunya dari beliau. Beliau pakar sejarah dan memang pakar di banyak ilmu. Beliau gelarnya cuma LC, tapi karena belajar terus, saya memandangnya ahli Quran, ahli tafsir juga dia, ahli sejarah dia, ahli ekonomi juga dia, ahli politik juga dia, walaupun belum nggak terjun langsung karena memang harus urutannya harus benar. Kalau kita hari ini mau mengembalikan politik yang Islami, gitu, nggak bisa ujuk-ujuk langsung terjun. Harus dimulai dari manusianya dulu, memperbaiki masyarakatnya dulu, baru kemudian dari situ muncul pemimpin yang berpegang teguh kepada prinsip Islam. Jadi lagi-lagi apa yang sedang kita usahakan ini adalah membangun peradaban. Karena unsur terpenting dari peradaban adalah manusia, maka jangan lelah untuk membangun manusia untuk mengembalikan kejayaan peradaban kita, insya Allah. Karena Islam akan kembali berjaya sebelum kiamat, itu adalah suatu keniscayaan. Sudah disampaikan oleh Nabi, fase dari sejak Nabi ada sampai kiamat itu kan dibagi 5. Fase nubuwah, khilafah ala minhaj nubuwah, yaitu khulafaur rasyidin sudah selesai. Mulkan Jabriyah, mulkan Afdan, kerajaan yang diktator itu sudah selesai. Mulkan Jabriyah, kekuasaan yang menggigit itu sekarang ini. Nanti terakhir khilafah ala minhaj nubuwah. Tentu hari ini istilah khilafah lagi sensitif-sensitifnya ya. Wallahu a'lam. Kita sebagai warga negara yang satu Indonesia mengaku setia, cinta NKRI, membela tanah air karena negeri kita juga merdeka. Salam terbesarnya adalah perjuangan ulama dan santri. Kita bela. Tapi bangkitnya peradaban Islam itu adalah suatu keniscayaan. Entah bagaimana wujudnya, wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Yang jelas, ketika momentum itu datang, pastikan kita bukan hanya penontonnya, melainkan pemainnya. Kita harus terlibat dalam upaya mengembalikan kembali peradaban Islam. Entah itu wujudnya, wallahu a'lam seperti apa. NKRI masih tetap ada, tapi Islam yang menjadi solusi. Wallahu a'lam, kita tidak pernah tahu bagaimana bentuknya. Yang jelas, mudah-mudahan kita terus istiqomah di jalan ini. Kita ilmui segala sesuatu,
al-ilmu qabla qaul wal amal. Begitu kata Imam Bukhari, ilmu sebelum berkata dan berbuat. Mendidik, mentransfer ilmu juga butuh ilmu. Itu yang harus kita lakukan. Mengenalkan sejarah, mengajarkan sejarah itu juga butuh ilmu. Maka kita butuh belajar hari ini bagaimana cara berkisah, cara mengenalkan sejarah yang bisa mengubah manusia. Jadi setelah pertemuan hari ini masih meninggalkan PR besar. Kita masih harus belajar cara mengajar, masih harus belajar cara berkisah, masih harus belajar bagaimana menumbuhkan Al-Quran di hati anak-anak. Karena dengan Al-Quran, peradaban yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah akan Allah berikan kejayaan. Setiap peradaban Islam yang menguasai dunia, itu pasti generasinya semuanya ahli Quran. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua, Allah jaga niat-niat kita semua, luruskan hati kita semua. Mudah-mudahan kalau bukan di zaman kita melihat kebangkitan Islam, semoga di anak kita atau cucu kita, tapi harus dimulai dari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Semoga Allah tunjukkan kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.